Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan aplikasi turunan fungsi trigonometri. Tapi sebelum masuk ke materi, kan harusnya ini masuknya ke nilai stasioner ya. Cuma ada materi yang ada contoh yang agak susah yang belum saya keluarkan di minggu kemarin. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan, ini masih berhubungan dengan fungsi naik dan fungsi turun yang kemarin ya. Jadi contohnya adalah tentukan interval X supaya fx sama dengan 2 cos dalam kurung 3x minus pi per 3 naik apabila x nya berada pada interval 0 sampai 2pi. Nah, ini cara mengerjakannya sama kayak kemarin. Konsep pertama adalah turunkan dulu ya, turunkan si dia nih. Jadi kan tulis soalnya ya, fx sama dengan 2 cos 3x minus pi per 3. Nah, udah kan? Nah, turunkan. Jadi turunan dari fx sama dengan, ingat 2-nya tetap 2. Turunkan si dalam ini. Nah, yang diturunkan hanya si x-nya saja kan? 3x minus ini nggak usah dianggap kan? Karena yang diturunkan adalah turunan terhadap x-nya. 3x turunannya 3. Nah, 3x turunannya 3. Cos turunannya apa? Cos itu turunannya min sin 3x minus pi per 3. Nah, sudah ya. Jadi 2 itu tetap dari sini 2. 3 ini dapatnya dari turunannya 3x minus pi per 3. Nih, ininya saja yang diturunkan. Lalu cos turunannya min sin. Hasilnya adalah minus 6 sin 3x minus pi per 3. Nah, ini adalah turunannya. Langkah selanjutnya adalah kalian, kan dia itu bilangnya tentukan interval x supaya naik. Syarat naik itu adalah turunannya lebih dari 0. Gitu ya. Berarti turunannya apa? Minus 6 sin 3x minus pi per 3 lebih dari 0. Ingat, di depan sin harus tanda positif. Berarti kalau negatif, sinnya sendirian aja. Biar hilang, berarti ini tinggal dibagi sama minus 6. Kalau dibagi negatif, ingat, tanda wajib berubah. Dibagi atau dikali dengan negatif, tanda berubah. Hasilnya jadi sin 3x minus pi per 3 kurang dari 0. Nah, udah kan? Sudah sedapat seperti ini. Yang kemarin, inget nggak? Yang ini loh, yang apa namanya? Kuadran. Kita cari sin yang kurang dari 0 nih. Ini kan kurang ya? Artinya kita cari yang negatif, gitu kan? Ya enggak? Ya kan? Negatif. Kita lihat di sini. Ini kan kuadran 1, 2, 3, 4. Sin tuh positif di sini. Ini kan semua sama sin. Ini positif di sini. Sin itu negatif di sini nih. Nah, kita lihat nanti kan si dalam kurungnya ini kan nggak x doang ya. Nanti kita lihat dia selangnya sampai berapa kali putaran. Ini kan 0, 90, 270, 180, 270, nanti ini 360 kalau muter 2 kali dan seterusnya ya. Nah, artinya dia kan negatif di sini. Selang yang pertama nih, putaran yang pertama antara 180 sampai 360. Nah, ini kita lihat di sini. Ini kita ubah nih. Pi per 3 itu artinya 180 bagi 3. 60 ya. Nah, dah. Ini saya hapus dulu ya yang ini ya. Kita nentuin interval gitu loh. Nah, sini saya kasih tahu kamu. Ini saya tulisnya sin 3x. Nih pi per 3-nya diganti jadi 60. Minus 60 kurang dari 0. Berarti si ini nih, yang tadi saya bilang
selang pertama di putaran pertama dari 0 sampai 360 dia negatif, kan kita tujuannya ini negatif di 180 sampai 360. Artinya si ini nih letaknya 3x minus 60 itu di antara 180 sampai 360. Gitu. Artinya gimana? Udah kita ini kita pindah-pindahin. Ini minus 60 dulu pindahin. Jadi intinya tengahnya harus sampai bentuk X ya. Pindahin. Kalau pindah kan jadi positif ya. Artinya 3X 180 plus 60 360 plus 60 3X 180 tambah 60 240 420 ya. Ini tiganya pindah jadi bagi X 240 bagi 3 420 bagi 3 X 240 bagi 3 60 420 bagi 3 140. Ini adalah rentang atau interval yang pertama. Jadi sisinnya itu akan negatif di sini. Tapi ingat, dia intervalnya tadi tuh 0 sampai 2pi. 2pi itu 360, masih kejauhan. 140 tuh ibaratnya baru separohnya 360. Makanya kemarin tuh ada yang nanya, Bu, kapan kita berhenti gitu? Kapan kita sampai 2pi atau kapan 2 kali putaran? Itu tuh lihat dari rentang ini. Kan dia goalsnya tuh 360, sedangkan ini baru 140, masih jauh. Berarti coba kita putar sekali lagi gitu loh. Ini interval yang pertama ya, segini. Nah, kita putar sekali lagi. Saya hapus lagi. Nah, kalau putaran yang kedua itu berarti ini saya tulis ya. Di sini 360, berarti ini 450 gitu ya. Terus ini berapa ini? 450 tambah 90 lagi berarti 540. Ini ditambah lagi tambah 90 lagi 630. Ini 720. Nah, sama di putaran kedua dia negatif hanya di kuadran 3 dan di kuadran 4. Artinya di sini nih rentangnya, intervalnya antara 540 sampai 720. Berarti kita bisa tulis di sini. Ini kan yang pertama ya. Ini yang kedua. 3x minus 60 ada di antara 540 sampai 720. Artinya 3x 540 tambah 60 720 tambah 60. 3x 540 tambah 60 600. Ini 780. Nah, berarti x-nya 600 bagi 3, 780 bagi 3. Ini saya hapus ya, udah gak kepake. Nah, terus x-nya artinya ini 200. Nah, ini 780 bagi itu 260. Nah, udah. Ini adalah yang kedua. Kenapa kita berhenti sampai di interval yang ini? Karena kalau kita putar sekali lagi sampai 3 kali putaran itu nanti lebih dari 2pi, atau lebih dari 360 derajat. Itu nggak boleh kalau lebih. Gitu. Paham ya? Jadi intervalnya dia naik pada saat x-nya lebih dari sama dengan 60. X-nya di antara 60 sampai 140 atau x-nya di antara 200 sampai 260. Paham? Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi nilai-nilai stasioner fungsi trigonometri. Contohnya kita langsung, jadi gini loh. Tadi kan ada ya, sebelumnya saya ngajarin tentang fungsi naik dan fungsi turun. Jadi kalau misalkan di bentuknya grafiknya tuh gini. Nah, ini kesini tuh naik. Ini kan naik ya. Nah,
kan ini turun. Dari naik sebelum ke turun, ini ada yang namanya di sini. Ini adalah nilai stasioner. Nah, ini adalah titik stasionernya. Gitu. Pas stuck di 0 gitu loh. Jadi kalau naik itu kan tadi lebih dari 0, kalau turun itu turunannya kurang dari 0. Nah, kalau stasioner itu sama dengan 0. Ini gampang, kalau kalian bisa fungsi naik fungsi turun, insya Allah pasti bisa untuk nilai stasioner. Nah, konsepnya sama, intinya turunin dulu gitu loh. Nah, kayak contoh di soal nomor 1. Tentukan nilai stasioner fungsi berikut pada interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360. Yang A, kita kerjakan dulu soal yang A, saudara-saudara. Nah, kita lihat yang A. Kan fx-nya sama dengan sin X. Nah, kan dia bilang kalau tadi saya bilang ya, turunkan terlebih dahulu. Turunan dari fx sin, turunannya cos X. Nah, lalu di sini nilai stasioner itu diperoleh pada yang tadi saya bilang ya di awal ya, f aksen x-nya sama dengan 0. Artinya si turunan ini cos x-nya itu sama dengan 0. Nah, kan kita udah tahu ya kalau cos itu, lihat, inget tabelnya lagi. Cos x itu 0 di mana aja? Cos itu 0 posisinya ada di 90 dan 270 derajat ya. Ingat gak sih? Ya. Nah, berarti kita bisa tahu kalau kan cos x sama dengan 0. Nah, x-nya itu si cos akan 0 kalau di 90 derajat dan di 270 derajat. Oke. Nah, berarti kita punya x-nya ada 2, x sama dengan 90 dan x sama dengan 270 derajat. Berarti kalau kan ini titik stasionernya nih. Nah, kalau ditanya tentukan titik stasioner, ini titiknya. Tapi yang ditanyakan di soal adalah tentukan nilai stasionernya. Berarti nilai stasioner itu sama dengan pas F-nya 90, hasilnya apa? Nah, ini substitusikannya ke sini lagi, ke yang awal. Ya. Berarti sin 90 derajat. Sin 90 derajat berapa? Ingat tabelnya, saya nggak mau ngajarin lagi lah, capek. Sin 90 itu 1. Oke. Nah, ini baru kalau dimasukin titik yang pertama. Kan ada 2, berarti F kalau 270 derajat artinya sinnya 270 derajat. Sin 270 derajat. Ingat, 270 itu ini kan 0, 90, 180, 270, 360, 270 itu di sini kuadran 3 ya. Ini sinnya itu negatif. Sin di sini negatif artinya hasilnya pasti negatif. 270 itu setara dengan 90 ya. Nah, jadi gini loh cara ngitung tuh sebenarnya, cara tahu dia nilainya berapa itu tuh kayak cari temen. Kamu lihat deh di sini. Ini 0 sama 180 itu pasti nilainya sama. Sin 0 itu 0, artinya sin 180 itu juga 0. Sin 90 itu 1. Nah, 270 itu pasti 1 juga. Cuma hasilnya kenapa negatif? Karena dia ada di kuadran. Jadi sebenarnya yang mendatar sama nilainya dengan mendatar, yang tegak sama dengan yang tegak. Bedanya hanya di tanda plus dan minusnya aja. Dia di kuadran berapa, itu yang menentukan tanda positif dan negatif. Artinya sin 270 sama dengan sin 90, 1 kan artinya karena dia di kuadran 3, maka hasilnya adalah minus 1. Selesai. Ini adalah nilai stasioner untuk fx sama dengan sin X. Paham ya? Oke, kita lanjut ke selanjutnya, kita ke contoh soal yang B.
Nah, contoh soal yang B saya tulis lagi ya. Fx sama dengan sin 2x plus 10 dengan intervalnya itu x 0 360 derajat gitu kan ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Cara mengerjakannya sama. Kita tujuannya pertama itu step awalnya adalah menurunkan. Berarti kita turunkan si f aksennya ini. Turunan dari sin. Turunannya ini aja dulu. 2x turunannya 2, sin turunannya cos 2x plus 10 derajat gitu ya. Nah terus kan yang ditanya adalah tentukan nilai stasionernya ya. Berarti apa ya dia bilangnya, nilai stasioner diperoleh gitu ya. Stasioner diperoleh pada f aksen x sama dengan 0 gitu ya. Kan berarti si ini nih 2 cos 2x plus 10 sama dengan 0. Bagi aja 2. Cos 2x plus 10 derajat sama dengan 0. Nah sekarang cos berapa yang hasilnya 0? Nah itu goalsnya tujuannya sampai x-nya menemukan 360. Kita nggak tahu berapa kali putaran ya. Ini 0, 90, 180, 270, 360. Yang pertama, cos itu 0 itu adanya di 90 sama 270. Dia pasti 0. Ini putaran yang pertama di 90 dan 270. Ya sudah, kita bilang aja dulu. Pakai yang step awal tuh 2x plus 10 sama dengan 90. Artinya 2x sama dengan 90 kurang 10. X sama dengan 2x sama dengan 80. X sama dengan 80 bagi 2. X sama dengan 40. Kita dapat X yang pertama. Baru 40. Selanjutnya yang kedua. Kalau kita pakai yang 270. 2x plus 10 sama dengan 270. Artinya 2x sama dengan 270 kurang 10. 2x sama dengan 260. X sama dengan 260 bagi 2. X sama dengan 130. Oke, kita dapatnya x-nya 130. Selanjutnya, ini kan baru 130 ya. Padahal putarannya itu intervalnya sampai 360. Berarti bisa jadi 2 kali putaran. Nah, putaran berikutnya 360 habis itu 450. Selanjutnya ini 540, 630. Berarti yang kita pakai yang kedua ini antara 450 dan 630 ya. Kita bikin di sini 2x plus 10 sama dengan 450. 2x sama dengan 450 kurang 10. 2x sama dengan 440. X sama dengan 440 bagi 2. X sama dengan 220. Oke, belum ngelewatin 360. Berarti bisa pakai lagi nih yang 630. Oke, 2x plus 10 sama dengan 630. 2x sama dengan 630 kurang 10. 2x sama dengan 620. 2x sama dengan X sama dengan 620 bagi 2. X sama dengan 310. Itu ya. X ya 310. Udah? Nah, kalau kita putar sekali lagi akan lebih dari 360. Berarti berhentinya di sini 310. Oke. Setelah kita dapat 4 titiknya, kita substitusikan untuk mencari nilai stasionernya. Kan baru dapat titik X-nya. Nah, kita mencari nilai stasioner. Nah, pas X-nya sama dengan 40, maka F40 sama dengan sin 2 kali 40 tambah 10 sama dengan sin 2 kali 40 80 tambah 10 90. Sin 90 berapa?
1. X sama dengan berapa nih? 130. Berarti F 130 sama dengan sin 2 kali 130 tambah 10 sama dengan sin 270. Sin 270 itu setara dengan nih, seret 0, 90, 180. Tulis terus ya saya sampai bosen kalian pasti. Ini 540. Ini ini 450, 450, 540, 630, 720. Nah, si 270 itu setara dengan 90, tapi bedanya di kuadran 3. Dia negatif, artinya ini negatif 1. Nah, kalau X-nya sama dengan 220. F 220 sama dengan sin berapa nih? 2 kali 220 tambah 10 sama dengan sin 450. Sin 450 setara dengan sin 450 itu sama ya, bukan sama dengan 90, artinya 1. Tuh. Lanjut. Saya pusingnya biar nggak pusing. Terakhir, X sama dengan 310. F 310 sama dengan sin 2 kali 310 tambah 10 sama dengan sin berapa nih? 620, 630. Sin 630. Sin 630 setara dengan 270. Sama dengan 270, berarti minus 1. Nah, ini adalah nilai-nilai dari nilai-nilai stasioner dari si fx sama dengan sin 2x plus 10, yaitu 1, min 1, 1, dan min 1. Selesai. Paham ya? Oke deh. Contoh soal berikutnya adalah bagaimana cara menentukan titik stasioner beserta jenisnya, dia itu maksimum atau minimum. Oh iya, sorry, tadi saya mau ralat sedikit. Jadi kan tadi kan di contoh soal misal ya, dia fungsi itu stasioner pada X sama dengan berapa, X sama dengan berapa. Nah tadi kan saya bilangnya ini tuh disebutnya titik stasioner, bukan ya, salah. Jadi ini disebutnya nilai X-nya aja, bukan titik stasioner. Titik stasioner itu adalah misal kalau kamu dapatnya kan X-nya sama dengan 40, terus pas dimasukin F40 hasilnya misalkan 2. Nah, artinya titik stasionernya itu adalah 40,2. Jadi titik stasioner itu saya ralat dia yang memuat X dan Y-nya. Artinya nilai X dan hasil setelah disubstitusikan dengan nilai X-nya. Gitu ya. Jadi kalau nilai X-nya doang itu disebutnya titik X aja gitu. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Lihat, tentukanlah titik-titik stasioner beserta jenisnya dan fungsi berikut. Oh ya, nih saya kasih gambaran. Kenapa beserta jenisnya? Jadi kan yang tadi saya bilang di awal, ini titik. Nah, gini. Nah, ini begini, gitu kan? Nah, ini kan disebutnya stasioner ya. Nah, ini stasioner. Nah, kita nggak tahu nih stasionernya itu dia itu maksimum atau minimum. Nah, kalian lihat di sini ketika ini dia posisinya dia naik terus ke turun, berarti ini max. Kalau dia dari turun ke naik itu min. Jadi kita bisa tahu nanti dia maksimum atau minimum titiknya. Makanya biasanya ada 2 nilai X-nya kan. Itu bisa menentukan kapan si maksimumnya itu siapa, minimumnya itu siapa. Nah, kita ke contoh soal yang A. Fx sama dengan sin 2x. Yang A ya. Fx sama dengan sin
2x. Nah, seperti biasa kita turunkan terlebih dahulu. F aksen X sama dengan nih turunan dari 2x, berarti 2 dikali turunan dari sin, artinya cos 2x. Nah, selanjutnya setelah kita mencari turunannya, nah kita lihat nilai stasioner diperoleh pada F aksen X sama dengan 0. Berarti si dia nih, si ini nih, 2 cos 2x sama dengan 0. Bagi aja jadi 2 gitu ya. Nah, berarti cos 2x sama dengan 0. Nah, cos yang 0 di mana? Ya, ini lihat ya, intervalnya 0 sampai 360 ya. Kalian lihat, berarti nilai cos sama dengan 0 itu adanya di mana aja? Kan di 90 ya tadi ya, terus 270. Nah, kita substitusi ini. X-nya dapatnya berapa aja? Lihat di sini ya. Berarti kan ini sama dengan ini sama-sama dengan ini ya. Ini putaran pertama 0, 90, 270, 180, 270, 360. Kita lihat di sini. 2x sama dengan 90. X sama dengan 90 per 2. X sama dengan 45. Itu ya. Ini X yang pertama. Lalu untuk X yang kedua, 2x sama dengan 270. X sama dengan 270 bagi 2. X sama dengan 135. Nah, kan kita dikasih taunya intervalnya itu 0 sampai 360. Ini kan baru 45, 135. Masih kayak jauh gitu kan ke 360. Kita putar sekali lagi. Berarti kan kalau dia nolnya kan di 90 sama 270. Artinya ketika di putaran kedua posisinya juga sama, tetap di sini, cuma ditambah aja. 360 tambah 90 berapa tadi? 450. 150 tambah berapa lagi nih? Tambah 180 lagi. 630 kan ini. Nah, berarti yang kedua, titik yang kedua adalah di 450 dan 630. Kita tulis, hapus ya biar nggak ribet. Ini kan X sama dengan 135. Nah, X yang selanjutnya di sini aja deh ngerjainnya. 2x sama dengan tadi ya berapa? 360 tambah 450 ya. 450. X 450 bagi 2. X sama dengan 225. Ya. Nah, terus berapa lagi yang putaran kedua? 450 dan 630. 2x sama dengan 630. X sama dengan 630 bagi 2. X sama dengan 315. Udah tuh, udah mentok tuh. Nggak mungkin kalau ditambah satu putaran lagi pasti lebih dari 360 derajat. Nah, sudah ya. Kita sudah punya X-nya itu ada 4. 45, 135, 225, 315. Nah, ini baru dapat nilai X-nya. Kita substitusikan untuk mendapatkan nilai stasionernya. Nilai stasioner dimasukkan ke soal yang pertama. Nih, kita tulis nilai stasioner. Nilai stasionernya berarti ada 4 ya. Ada ini 1, 2, 3, 4. Nah, nilai stasionernya ketika X-nya sama dengan 45, maka hasilnya F45 sama dengan sin ini nih,
disubstitusikan ke sini. 2 kali 45 sama dengan sin 90 derajat. Berapa sin 90 derajat? 1. Aduh, ini gini-gini mulu ya, diulang terus ya kan, gampang ya. X sama dengan yang kedua 135. F 135 sama dengan sin 2 kali 135. Berarti berapa? Sin 270. Sin 270 berapa nak? Sin 270 adalah sama dengan sin 90. Bedanya dia kuadran 3, artinya minus 1. Oke, lanjut yang X sama dengan 225. Nah, 225 berarti F 225 sama dengan mana nih? Sin 2 dikali 225 sama dengan sin 450. Berapakah sin 450? Kan nih, lihat ya. Kan ini kan 0. Ulangin terus deh sampai hafal kalian pasti nanti lama-lama. 360, ini 450 gitu ya. 450 berarti setara dengan 90. Sama bukan setara. Kalau tadi kan dia setara sama 90 tapi beda kuadran. Kalau 450 tuh sama dengan 90. Artinya sin 450 itu 1. Oke. Selanjutnya saya hapus lagi ya. Ini saya hapus ini. Ini tadi berapa? 315 ya. Yang keempat 315. Kalau X-nya sama dengan 315, artinya F 315 sama dengan sin 2 dikali 315. Sin berapa? 630 nih. Ini 450 tambah 90 lagi 540. Ini 630. 630 sama dengan 270, artinya dia minus 1. Nah, udah dapet nih. Kita udah dapat 4 titiknya. Kita tentukan jenisnya. Tadi kan dia bilang jenisnya ya. Berarti kita harus menentukan si titik itu maksimum atau minimum. Ingat, kalau negatif, kalau hasilnya pas dimasukin itu negatif, artinya dia minimum. Kalau pas dimasukin positif, dia maksimum. Ya udah nih, kita tulis di sini titik maksimum sama dengan, gitu kan, adalah berapa aja yang maksimum. Maksimum tuh yang positif. Nih sama ini ya, berarti 90 derajat, 1. Dan kok 90 derajat nih, 45 derajat kok jadi. Titik yang ininya 45 derajat, 1 dan berapa ini? 225 derajat, 1. Terus ditulis lagi titik minimum adalah berapa? Di sini negatif nih, 135 derajat, minus 1 dan 315 derajat, minus 1. Selesai. Ini adalah titik maksimum dan titik minimum dari fungsi di soal nomor yang A. Oke, paham ya? Insya Allah paham. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2, yaitu tentukan sama soalnya, tentukan titik-titik stasioner beserta jenisnya dari fungsi-fungsi berikut. Fx-nya sama dengan satu soal lagi aja ya di sini. Fx sama dengan cos kuadrat 2x. Langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu kita harus menurunkan f aksen x sama dengan turunannya apa? Turunan dari 2x 2, gitu kan? Terus turunannya dari depan ini nih 2 lagi, gitu kan? Terus kita tulis lagi di sini
kan gimana sih cara kemarin saya ajarinnya. Ini duanya ke depan dulu, ini dua yang ini ke depan, terus cosnya kan pangkatnya jadi berkurang ya, jadi cos pangkat 1 2x dikali lagi si cos 2x ini, 2x nya diturunin 2 dikali cosnya turunannya apa, cos turunannya min sin 2x. Ini ya hasilnya, min 4 sin 2x cos 2x. Nah ini kayak langsung keling, oh sin 2x cos 2x, 2 sin x cos x itu hasilnya diubah, bisa kita ubah jadi 2 bukan 2, jadi 2 sin cos itu jadinya sin 2x gitu. Nah ini tuh ada hubungannya, lihat kalau x nya 1 ini jadi 2, berarti ini kan 2 ya, 2 jadi hilang. Berarti ini kalau minus 4, ini kayak 2 dibagi 2. Berapa? Min 4 bagi 2 jadi min 2. Sin cos, jadi sin kan? Sin. Kan ini 2. Kalau dia 1, sudutnya jadi 2. Kalau dia 2, jadi 4. Tuh. Nyambung nggak? Nyambung nggak ya? Jadi intinya, si bagian depan itu dibagi 2. Sin cos berubah jadi sin aja, tapi si sudutnya dikali 2. Dah. Turunannya adalah ini. Nah, kita tulis lagi nilai stasioner diperoleh pada f aksen x sama dengan 0. Nah, nilai stasionernya itu berarti f aksen kan ini kita dapat minus 2 sin 4x sama dengan 0 bagi minus 2, berarti sin 4x sama dengan 0. Nah, kita cari lagi x-nya yang memenuhi, ini batasnya x itu sampai 180. Nah, kita cari dia berapa kali putaran. Ingat, sin yang 0 letaknya di mana? Di 0, 180 gitu kan, 360. Bisa jadi nanti dia di 360, berarti ini berapa sih, berapa ya, 36 tambah 18 540. Bisa jadi 2 kali putaran atau 1 kali putaran. Kita lihat aja pas nanti dijadiin x dia lebih atau kurang dari 180. Dah, kita cari satu persatu di sini. Ini aku hapus ya, biar nggak nyempit-nyempitin. Jadi kita tuh interval tuh penting banget. Nah, x yang pertama, kalau x sudut yang pertama nih buat nyari x, ya ingat sin 4x sama dengan 0. Cari, berarti ini kan sin 0 sama dengan 0, berarti 4x sama dengan 0. X sama dengan 0 per 4, X sama dengan 0. Ini yang pertama. Oke, yang pertama dia kita dapat 0. Nah, yang kedua di 180, 4x sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 bagi 4, X sama dengan 45 derajat. Ini adalah X yang kedua. Masih 45 ya, belum 180 ya. Jadi kita goalsnya tuh 180, nggak boleh lebih. Nah, yang ketiga, ini baru satu putaran nih, 360. Berarti 4x sama dengan 360. X sama dengan 360 bagi 4, X sama dengan 90 derajat. Oke. Masih jauh. Berarti kita putar lagi. Putar 2 kali. 4x sama dengan, nah putaran yang kedua 540, x sama dengan 540 bagi 4, x sama dengan 540 bagi 4 itu 135 ya, 135 derajat. Baru 135, coba kita hitung lagi.
Ini kan kalau nilai 540, kedua kalinya ini 720 ya. Tambah lagi kan. Nah, ini 720. Kalau 720-nya mentok di 180 berarti itu yang dipakai ya. 4x sama dengan 720. X sama dengan 720 bagi 4. Sama dengan 100 berapa tuh? 180 ya. Pas banget nih. Berarti X-nya 180. Berarti kita punya titik X-nya ada 4. Artinya nanti nilai stasioner, titik stasionernya tuh ada 4. Ada di 0, 45, 90, 135, 180. Tinggal kita substitusikan ke persamaan awal nih. Si cos kuadrat 2X. Oke. Cos kuadrat 2X. Berarti ketika X-nya sama dengan 0, maka F0 sama dengan cos kuadrat 0. Nah, terus udah 2 kali 0. Cos kuadrat 0. Cos 0 1 ya. Cos 0 itu kan 1 nih. Cos 0 sama dengan 1. 1 dikuadratin artinya 1. Gitu. Oke. Nah, kalau X-nya sama dengan 45 derajat. F0 kok F0 lagi sih. F45 sama dengan cos kuadrat 2 kali 45 derajat. Berarti cos kuadrat 90. Cos 90 itu 0. Cos 90 itu 0, artinya ini 0. Oke. Nah, X sama dengan 90 derajat. Berarti F90 derajat sama dengan cos kuadrat 2 kali 90 derajat. Sama dengan cos kuadrat 180 derajat. Ingat 180 setara sama siapa? Ini 0, 90, 180. 180 setaranya sama 0. Artinya cosnya itu adalah 180 sama kayak 0, setara sama 0. Tapi di kuadran 2. Berarti dia negatif. Ini artinya negatif 1 tapi dikuadratin. Berarti hasilnya 1. Paham ya? Jadi cos 180 itu minus 1 karena dia cos kuadrat, artinya 1. Ya. Lalu kita dapat lagi X-nya sama dengan 135. F 135 sama dengan cos kuadrat 2 kali 135. Sama dengan cos kuadrat 270. 270 itu setara dengan 90 ya, dia tuh. Nih 0, 90, nih 270. Dia setara dengan 90 tapi di posisi kuadran 3, berarti dia negatif. Nah, dia itu negatif. Makanya hasilnya 0. Oh, dia 0 ya, berarti. Dah, terus apa lagi? 180. X sama dengan 180 derajat. Maka ini tuh F 180 derajat sama dengan berapa nih? Cos kuadrat 2 kali 180 derajat sama dengan cos berapa? Cos kuadrat 360. 360 setara dengan 1 di kuadran, berarti dia 1. Nah, ini mana yang positif, mana yang negatif? Kamu lihat di sini. Aduh, wait. 0, 1, 1. Nah, berarti kan kita bisa lihat di sini ya. Ada yang hasilnya 1, ada yang hasilnya 0, ada yang hasilnya 1, hasilnya 0, 1. Yang hasilnya 0 itu berarti dia minimum. Nah, yang hasilnya 1 dia nilai stasionernya maksimum. Berarti
kita bisa tulis di sini. Saya hapus di sini ya. Berarti titik maksimum sama dengan titiknya berapa aja yang maksimum. Ini 0,1. Terus apa lagi? Mana lagi yang 1? 90,1. Nah, kelihatan ya. Terus ini ya. 180,1. Ini 90,1. 0,1. Oke. Nah, yang ini titik minimum berapa aja? 45 derajat, 0 dan berapa? 135 derajat, 0. Selesai. Paham nggak? Paham ya, insya Allah ya.